selaku Ustadz yang ditunjuk sebagai pembina dari di Kelurahan Talang Mandi. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Yes. Kita mulai ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semua nampaknya ibu-ibu yang jawab. Saya ulang ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Bapak Ibu yang terhormat, tentunya Bapak Lurah kita mungkin beliau tak hadir, diwakilkan oleh Ibunda kita, Ibu Indrawati. Mudah-mudahan disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya Bapak Ibu Ketua Pengurus Mushola Al-Ikhlas dan Bapak Ketua RW, mudah-mudahan insyaallah Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin masih ada yang belum kenal dengan saya, mungkin baru pertama hadir Bu ya. Mungkin di yang arah-arah sini mungkin masih banyak yang baru pertama hadir. Saya Ustadz Abdurrahman Nafis Harahap, salah satu penyuluh agama yang ditunjuk oleh Ibu Bupati kita di Kelurahan Talang Mandi ini untuk membina keagamaan yang ada di Kelurahan Talang Mandi. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya insyaallah kita dipanjangkan Allah umur kita bertemu lagi dalam keadaan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita nggak perlu panjang mukadimah karena memang sebentar lagi sudah jam 3, karena memang asyar jam 3:30 lewat ya Ibu-Ibu ya. Baik, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa Ibu-Ibu? Karena ini kajian bermasa, kajian yang berkelanjutan. Bersuci. Bersuci kemarin Bu ya. Kemarin pertama bersuci. Habis itu sholat. Dan yang ketiga jamak. Maka hari ini kita akan membahas tentang haid, nifas, dan zunub seorang laki-laki, dan apa saja yang dilarang dalam orang-orang yang berzunub tersebut dan haid dan nifas tersebut. Dan di pertemuan terakhir sebelum puasa di bulan depan, insya Allah akan kita bahas tentang puasa. Itu sekali lagi Bu ya, bulan depan sekali lagi Bu ya. Bulan depan masih ada kajian sekali lagi. Kita bahas tentang puasa. Maka pada pertemuan ini, insya Allah kita akan membahas tentang apa itu haid, apa yang dilarang terhadap orang yang haid, nifas, dan zunub tersebut. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahas apa itu haid. Dalam kitab Yaqut An-Nafis ini, karangan daripada seorang ulama kita bernama Umar bin Ahmad As-Satiri. Kitab ini adalah kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Kitab siapa Bu? Imam Asy-Syafi'i, yang sudah kita bahas mulai dari wudu kemarin. Sekarang haid. Apa kata beliau tentang haid ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Al-haidu lughatan as-sayalanu wa syar'an dammu zibillatin yakhruju min aqsi rahimil mar'ah ala sabil istihah. Katanya haid itu menurut bahasa adalah mengalir. Kalau menurut istilah atau menurut daripada pengertian yang panjang, bahwa sesuatu yang keluar daripada ujung rahim seorang perempuan, maka itu dikatakan dengan haid. Itu dikatakan dengan apa tadi Bu? Dengan haid. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi apa kata Imam Umar bin Ahmad Asy-Syatiri. Awwalu waqtin yumkinu ay yuhidu fihi al-mar'ah
tis'ata sinin. Katanya batas minimal umur yang memungkinkan seorang wanita mengeluarkan darah haid adalah ketika seorang perempuan berumur 9 tahun. Benar, Bu? Berumur 9 tahun. Maka kata beliau, selama-lamanya atau paling sedikit seorang wanita itu haid 24 jam. Satu hari satu malam. Ada yang 7 hari, ada juga yang 15 hari. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu-ibu dalam keadaan haid, lalu kira-kira haidnya itu biasanya 7 hari, di hari yang ketiga ibu sudah selesai, jangan sholat dulu. Jangan sholat dulu, karena waktu kebiasaan ibu-ibu haid belum lewat. Masih hari ketiga, belum hari yang ketujuh. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Kenapa ibu-ibu dikhawatirkan selesai di hari yang ketiga, ternyata di hari yang keempat datang lagi. Maka ibu-ibu sebelum sampai pada waktu yang ditentukan itu, tak perlu sholat dulu. Ketika di hari yang ketujuh juga tak selesai, maka tunggu sampai hari yang keberapa, Bu? 15. Ternyata di hari yang ke-15, 16 tak selesai juga. Itu apa namanya, Bu? Darah istihadah. Dalam Islam namanya darah istihadah. Dalam bahasa kita namanya darah penyakit. Tapi kalau dalam Islam namanya darah istihadah. Perlu diperiksakan ke dokter. Itu darah istihadah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ketika ibu-ibu sudah lewat di hari yang ke-15 masih datang lagi, bagaimana sholatnya? Sholatnya wajib. Dengan cara apa? Pastikan sudah kering baru boleh sholat. Pastikan sudah kering baru boleh sholat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi. Kata Imam Ahmad bin Asy-Syatiri, katanya selama-lamanya haid itu 15 hari. Kata beliau, ada beberapa yang dilarang bagi wanita haid dan nifas. Kalau nifas ini adalah darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Kalau sebelum melahirkan dan waktu melahirkan keluar darah, itu bukan darah nifas namanya. Masih juga darah penyakit, bukan darah nifas. Setelah melahirkan baru dikatakan dengan darah nifas. Itu biasanya 40 hari ya, Bu ya. Paling lama 60 hari. Paling lama 60 hari. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 11 macam. Berapa macam, Bu? 11 macam larangan bagi wanita haid dan nifas. Begitu juga dengan laki-laki yang sedang junub. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama, apa katanya? Kata Imam Ahmad Umar bin Ahmad Asy-Syatiri, as-shalah. Yang pertama, larangan bagi orang yang sedang junub atau haid dan nifas adalah salat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa amalan terbaik bagi wanita haid? Berusaha menghindari tidak salat dan berusaha menghindari tidak membaca Al-Quran. Itu sudah dihitung Allah sebagai ibadah. Itulah mulianya perempuan haid ini. Nggak perlu ibadah, berusaha menghindari ibadah tersebut dihitung Allah sebagai ibadah. Ibu-ibu dapat pahala. Nah, itu ibadah seorang perempuan haid. Maka jangan sholat dalam keadaan haid. Tunggu dulu selesai haidnya, baru ibu-ibu lakukan sholat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawaf. Apa itu tawaf, Bu? Mengelilingi. Nah, ibu-ibu nggak perlu tawaf ketika dalam keadaan haid. Maka gantikanlah kepada orang yang bisa melakukannya tawaf tadi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Qur'an. Apa beda mushaf dengan Quran biasa? Apa, Bu? Mushaf itu yang tidak pakai terjemah. Kalau yang pakai terjemah itu bukan mushaf. Maka sebagian ulama mengatakan kalau pakai terjemah boleh dipegang, tapi bisa memastikan tidak megang ayatnya. Pastikan jangan megang. Maka ada satu ulama mengatakan
lebih hati-hatinya kita, lebih baik jangan. Lebih hati-hatinya kita, lebih baik jangan. Bisakah ibu-ibu pastikan tidak megang ayat Qur'annya? Kadang-kadang ibu-ibu sedang ngomong, megang Al-Quran, tiba-tiba jari tangan sudah kena ke ayat Qur'annya. Dosa. Ada ulama yang membolehkan megang terjemahnya, silakan saja, tak masalah. Boleh. Karena kata ulama kita, yang nggak boleh itu yang nggak pakai terjemah. Pertanyaannya, yakinkah ibu-ibu bisa memastikan tidak megang ayatnya? Yakinkah jari kita tidak kena ayat Qur'annya? Ini yang perlu kita pikirkan. Maka kata ulama yang lain, lebih baik jangan. Kenapa? Karena memang menghindari tidak megang Al-Quran saja sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan bolehnya, boleh saja, tak ada masalah. Cuman bisakah dipastikan tidak megang ayatnya? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi Bu? Membawa mushaf Al-Quran. Membawa, sedangkan menyentuh tak boleh, apalagi membawanya. Cuma ibu-ibu, ada wanita yang haid boleh diperbolehkan untuk megang Al-Quran, bahkan membawanya, bahkan dia membaca. Siapa tuh? Wanita yang punya hajat untuk Al-Quran itu sendiri. Siapa dia? Penghafal Al-Quran. Ibu-ibu penghafal Al-Quran, 3 hari kalau tak baca Quran, tak ulangi hafalannya, hilang hafalannya. Maka para ulama kita sepakat, boleh perempuan penghafal Al-Quran membaca. Karena kalau nggak diulangnya 3 hari hafalannya, hilang hafalannya. Hilang hafalannya. Maka ibu-ibu kalau nggak ada hajat, tak usah pegang Qurannya. Kalau nggak ada hajat, ibu-ibu nggak menghafal Al-Quran, nggak usah. Makanya wanita yang ada hajat baru boleh. Itu pun kata ulama kita, bolehnya dia membaca Al-Quran kalau dipotong-potong dan tidak berniat membaca Quran. Jangan niatkan baca Quran. Penghafal Al-Quran pun kalau dia mau baca, tak boleh dia niatkan sedang baca Quran. Niatkan saja sedang membaca doa. Contohnya, atau sedang baca zikir. Rabbana zolamna. Kan ada dalam Quran, Bu. Mengulangi hafalan yang itu, boleh dia baca. Diniatkan saja sedang baca doa. Jangan diniatkan sedang baca Quran. Jangan diniatkan sedang ibadah. Maka para ulama mengatakan potong-potong ayatnya baru boleh dibaca. Itu pun yang boleh penghafal Quran saja. Maka ibu-ibu, kalau dikatakan bolehnya tadi, boleh saja dipegang Qurannya, boleh saja dibaca. Tapi jangan sampai tangan mengenai ayatnya. Pastikan. Tapi kalau tak bisa memastikan, lebih baik jangan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi Bu, yang tidak boleh bagi wanita haid, yaitu berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid. Ada ulama bernama Imam Malik, perempuan haid boleh berdiam diri di masjid asalkan tidak pertanyaannya, ibu-ibu sholat pakai pendapatnya siapa? Wuduknya pendapat siapa? Syafi'i. Kunutnya pakai siapa? Lalu kenapa masuk ke dalam masjid mengikuti Imam Malik? Pecal namanya itu. Dalam Islam tak boleh. Dalam Islam tidak? Enggak boleh seperti itu dalam Islam. Mengambil yang enak-enak saja, tak boleh. Dia habis sholat berzikir, subuh berkunut. Subuh dia berkunut, tapi bersentuhan kulit laki-laki suami perempuan, katanya enggak batal. Berarti enak-enak dia saja, mengambil hukum yang dia mau saja, tak boleh. Maka dari awal ikut Syafi'i sampai habis ikut Syafi'i. Wuduk kita Syafi'i, kita semua harus Syafi'i. Nggak boleh pecah-pecah atau mau dibuat pecal hukum Islam. Begitu kita dalam berislam. Ahlussunnah wal jamaah identik tidak mau membuat pecal-pecal pendapat para ulama. Kalau dia Syafi'i, Syafi'i saja. Bukan berarti Imam Malik salah, bukan berarti Imam Hanafi salah, bukan berarti Imam Maliki salah atau Imam Hambali salah. Tidak. Mereka juga kita harus ikuti. Tapi ketika ikut Syafi'i, Syafi'i saja. Begitu, Bu. Maka ibu-ibu, perempuan haid, kata Imam Syafi'i, tidak boleh berdiam diri di masjid. Pak Ustadz, saya, kata guru saya, boleh asalkan tidak menetes. Pertanyaannya, ibu kemarin sholatnya pakai pendapat siapa? Pendapat Syafi'i apa Maliki?
Kalau Maliki silahkan saja ikuti pendapat yang tadi. Tapi kalau sholatnya Syafi'i habis sholat berdoa, subuhnya kunut, maka jangan berdiam diri di masjid. Nah, begitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang laki-laki yang junub? Sama juga. Tidak boleh berdiam diri di masjid. Tidak boleh berdiam diri di masjid. Ini sering kejadian, Ibu. Kami dulu imam-imam masjid ini sering kejadian seperti itu. Maaf cakapnya, seorang yang berkeluarga itu tentu melakukan hubungan suami. Kadang-kadang terlambat bangun, kadang-kadang terlambat 2 menit lagi mau azan baru bangun. Sedang dalam keadaan junub, bagaimana mau menghidupkan radio? Makanya ibu-ibu, sebenarnya mic itu berada di kamar gudangnya, dan ada pintu dari luar supaya imamnya itu bisa masuk karena yang dikatakan masjid itu tempat sujudnya, bukan kamarnya. Kalau kamar masjid itu bukan masjid. Teras bukan masjid. Yang dinamakan masjid itu tempat sujud di dalam masjid. Makanya caranya seharusnya ada kamar, dibuat mic itu dalam kamar, radio itu ada pintu dari luar tempat imamnya masuk menghidupkan radio tadi. Kalau di luar dibuat tempat menghidupkan di dalam masjid, dia dalam keadaan junub masuk ke dalam masjid, dosa besar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan haid tidak boleh berlama-lama dalam masjid. Pak Ustaz, saya mau dengarkan kajian. Datang saya ke masjid, tapi di teras. Bahkan ibu-ibu, apa kata ulama kita yang lain? Bahkan teras itu pun sebenarnya bagian dari tapi kita ikut Syafi'i saja. Teras itu bukan masjid. Datanglah ke masjid, tapi di teras saja. Jangan ke dalam, tak boleh. Tapi Pak Ustaz, kata Imam Malik boleh, silakan. Nanti wudu ibu, sholat ibu ganti ke Imam Malik, jangan Syafi'i. Nah, begitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apalagi yang dilarang bagi wanita haid. Membaca Al-Qur'an tadi sudah. Selanjutnya puasa. Perempuan haid tak boleh puasa, sama seperti sholat tadi. Kalau berhenti di hari yang ketiga, tak perlu puasa dulu. Jangan puasa dulu, selesaikan dulu. Pastikan target seperti biasa 7 hari atau 15 hari. Barulah puasa seperti biasa. Sama dengan sholat yang tadi. Kita lihat ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Talak atau cerai. Kata talak tidak berlaku ketika perempuan dalam keadaan haid. Ada seorang laki-laki mabuk, marah kepada istrinya, lalu dia katakan, saya jatuhkan talakmu, talak 100 katanya. Sementara istrinya sedang haid, tidak berlaku talaknya karena perempuan sedang haid, apalagi perempuan sedang hamil, tak berlaku. Ketika dia katakan talak 100, kata Imam Malik jatuh 3. Tapi kalau kata Imam Syafi'i jatuh 1, maka ikutlah Imam Syafi'i jatuh 1. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka seorang laki-laki yang menjatuhkan talak ketika bercerai, ketika haid, maka tidak sah talaknya tadi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Lewat di dalam masjid jika khawatir mengotori masjid, lewat saja dilarang Imam Syafi'i. Apalagi berdiam diri, lewat saja dilarang. Pak Ustaz, gimana nih saya mau lewat nih Pak Ustaz? Kalau saya lewat luar masjid, kelamaan, habis waktu. Saya pengennya supaya sampai ke Kedah itu, maunya dari masjid saya Pak Ustaz. Masuk pintu ini, keluar pintu sana. Boleh nggak Pak Ustaz? Berdiam diri saja dilarang Imam Syafi'i, apalagi lewat. Nggak boleh, Bu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi yang ke-10. Yang ke 10 lagi sekarang. Kita lihat yang pertama salat, 2 tawaf, 3 menyentuh mushaf Al-Qur'an, 4 membawa mushaf Al-Qur'an, 5 berdiam diri, 6 membaca Al-Qur'an, 7 puasa, 8 talak, 9 lewat di masjid. Sekarang yang ke-10. Apa kata Imam Umar bin Ahmad Asy-Syatiri? Kata beliau adalah bersenang-senang. Kalimatnya wal maruruf, kalimatnya
wal istima'u bima baina syirrati war rukbah. Bersenang-senang suami istri antara pusat dengan lutut, tak boleh. Intinya melakukan hubungan suami istri dalam keadaan haid haram. Apa hadisnya? Kitab Subulus Salam dijelaskan oleh radhiyallahu anhu Aisyah, apa kata beliau? Bahwa mal'unun, Allah melaknat. Mal'unun, bu, kalimatnya mal'unun. Allah melaknat suami istri yang melakukan hubungan dalam keadaan tak boleh. Apalagi hadis yang kedua, mal'unun man atam ro'ati fi duburiha. Maka dilaknat Allah lah seorang laki-laki yang mendatangi istrinya dari belakangnya. Fi duburiha, dilaknat Allah. Itu hadis Nabi, nggak boleh kita main-mainkan. Maka seorang perempuan yang haid nggak boleh melakukan hubungan suami istri, haram. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi yang terakhir. Bersuci atau mandi, berwudu dengan niat untuk ibadah. Maka ibu-ibu dalam keadaan haid boleh berwudu ketika ibu-ibu mandi. Contohnya ibu-ibu belum selesai haidnya, ternyata ibu-ibu pengen mandi, boleh berwudu, tapi niatnya jangan untuk ibadah. Wudunya jangan niat untuk sholat, wudunya jangan niat untuk membaca Quran. Ini 11 macam larangan bagi perempuan haid, sama dengan laki-laki junub dalam keadaan mengeluarkan air mani tadi. Maka ibu-ibu, kalau laki-laki yang haram itu atau yang najis itu bukan air maninya, tapi maji. Laki-laki ketika Nabi Muhammad SAW sholat, ternyata di jubah Nabi ada air mani menempel. Nabi tetap sholat, nggak batal, karena itu bukan najis. Maka ada satu pertanyaan, apakah kotoran yang bukan najis? Yaitu tadi, air mani nggak najis. Ketika sholat ada menempel di baju kita, bukan najis, sah sholat kita. Cuman wajib mandi. Yang najis itu bagi laki-laki adalah air mani. Itu yang najis. Kalau air mandi bukan najis. Nabi SAW sedang sholat dalam keadaan najis, bajunya dalam keadaan pakai air mani menempel di bajunya. Nabi sholat, sah sholatnya, karena itu bukan najis. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Ada Ustaz. Silakan Bu, kita satu-satu Bu ya. Silakan Bu. Ada juga ngaji tuh Ustaz kan? Iya Bu. Kalau kita perempuan pas haidnya udah berhenti,